Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Insyaallah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bisa bertemu meski dalam keadaan di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing melalui via Zoom, dan salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita yang berada di Zoom meeting kali ini senantiasa mendapatkan syafaat beliau. Masya Allah, pada kesempatan kali ini kita kehadiran 4 bintang tamu atau bintang kelas yang dimana teman-teman ini satu jurusan dengan saya sendiri. Dan pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang jihad dan terorisme dalam mata kuliah isu kontemporer. Nah, di sini ada teman-teman, ada di samping kanan saya ya, kalau dari HP sini, itu ada Andi Najwa Mufliha binti Amran, kemudian ada Kak Nur Fauzia Dauwango, dan ada satu orang lagi, kaum Adam, ya, dari Kak Abdurrahman Jibu. Ya, seperti pembahasan kita kali ini yang telah saya sampaikan ya. Mungkin bisa dada-dada dulu kakak-kakak, yang mana Kak Andi Najwa. Ya, meskipun bisa dilihat dari layar langsung, ya sangat Masya Allah. Oke, mungkin langsung saja untuk mengefisienkan waktu kita pada kesempatan kali ini. Jadi sesuai pembahasan kita akan membahas tentang jihad dan terorisme. Nah, bagaimana sih jihad dan terorisme itu jika yang sudah dibahas dalam mata kuliah isu kontemporer yang sudah kita bahas di kelas, dan akan kita bagi ilmunya insya Allah dengan teman-teman yang ada di YouTube. Baik teman-teman, sebelum kita akan masuk pada pembahasan inti pada hari ini, kita akan menyaksikan bersama-sama penampilan video yang dimana ini adalah satu kejadian yang terjadi baru-baru ini, 4 bulan yang kemarin di tahun ini, ya, di bulan Januari kalau tidak salah, yang saya dapatkan itu pada bulan Januari tanggal 31 tahun 2023. Jadi terbilang masih sangat baru-baru terjadi. Nah, ini kejadian adalah sebuah kejadian, yaitu ledakan yang terjadi di satu masjid, di mana kejadian ini adalah berupa bom bunuh diri, dan kejadiannya ini terjadi di masjid di barat laut Pakistan. Nah, sehingga ada beberapa jamaah yang meninggal, diperkirakan itu 50-an lebih jamaah yang meninggal, dan 400 itu yang sholat di dalam masjid itu adalah sekitaran 400 jamaah. Nah, ini sangat terbilang sangat besar. Nah, ini berkaitan tentang, nah, mohon maaf, mungkin sebelum kita masuk pada pertanyaan, kita akan tayangkan videonya yang berikut ini. Mari kita saksikan bersama. Kita ke mancanegara pemirsa, bom bunuh diri mengguncang sebuah masjid di Pakistan. Lebih dari 90 jemaah tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Sebuah bom bunuh diri berkekuatan dahsyat meluluhlantakkan sebuah masjid di pusat kota Peshawar, Provinsi Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan pada Senin sore. Pelaku meledakan bom bersamaan saat sekitar 400 jemaah sedang melakukan sholat asar. Dahsyatnya ledakan bom membuat atap gedung ambruk dan ratusan jamaah tumbang. Masjid yang menjadi lokasi bom bunuh diri tersebut terletak di dalam kompleks dengan pengamanan tinggi dan kerap didatangi polisi yang memiliki kantor di kompleks yang sama. Namun yang menjadi pertanyaan, mengapa pelaku seorang diri dapat melewati barikade yang dijaga personel keamanan? Hingga hari ini dilaporkan lebih dari 90 jemaah tewas akibat ledakan tersebut. 27 diantaranya merupakan personel kepolisian setempat. Sementara itu, sekitar 150 orang mengalami luka-luka dengan sebagian diantaranya dalam kondisi kritis. Belum ada kelompok atau pihak tertentu yang disebut bertanggung jawab atas ledakan bom bunuh diri tersebut. Kelompok Taliban Pakistan pun membantah telah mendalangi ledakan bom. Nah, sangat Masya Allah dilihat dari video yang kita saksikan bersama tadi,
lagi ada 10 jamaah, sekitaran 90 lebih jamaah yang meninggal dan 400 jamaah yang sholat di masjid itu adalah sekitaran 400 jamaah. Nah, ini berkaitan dengan banyak pertanyaan yang muncul. Teroris itu selalu dikaitkan dengan orang Islam. Nah, mengapa sehingga muncul pertanyaan mengapa isu-isu terorisme itu selalu dikaitkan dengan agama Islam. Nah, sekarang sedangkan yang kita lihat bersama, kita saksikan bersama bahwa kejadian ledakan bom bunuh diri itu bukan di gereja atau di tempat-tempat yang biasa orang-orang kafir, namun itu di tempat ibadahnya orang Islam atau di salah satu masjid di Pakistan. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin menjawab, itu berkaitan dengan mengapa isu terorisme itu selalu dikaitkan dengan agama Islam. Nah, sedangkan kejadian kemarin itu kejadiannya di masjid Pakistan. Mungkin ada yang ingin menjawab. Bisa dimengerti ya pertanyaan saya, teman-teman? Nah, baik teman-teman, sekali lagi mungkin kita sudah mendapat banyak pertanyaan dari orang-orang bahwasanya mengapa isu terorisme itu selalu dikaitkan dengan agama Islam? Apakah itu benar bahwa terorisme itu berasal dari orang Islam atau ada yang dari bukan berasal dari agama Islam tapi mereka mengatasnamakan Islam? Mungkin ini bisa dijawab oleh pemateri kita yang sangat Masya Allah pada hari ini, Kak. Saya berikan kesempatan terlebih dahulu kepada Kak Abdurrahman Jihad. Kepada Kakak kami persilakan. Baik, saya mencoba menjawab dari pertanyaan tadi itu. Sebelum jauh kita berbicara tentang terorisme, kita perlu mengetahui dulu apa itu terorisme. Terorisme itu berasal dari bahasa Inggris, terrorism, kemudian diadopsi oleh Indonesia, bahasa Indonesia menjadi terorisme. Yang pada hakikatnya terorisme tersebut itu adalah upaya atau perbuatan untuk mengancam, membuat rasa tidak aman, atau membuat rasa tidak tenang kepada objek yang ditujui tersebut. Berkaitan dengan pertanyaan tadi, itu ada terjadi bom yang dilakukan oleh terorisme di sebuah masjid. Ini menandakan bahwa ada kelompok tertentu atau beberapa orang yang melakukan perkumpulan sehingga terjadi suatu ketidaksenangan dengan kelompok-kelompok yang lain. Maksudnya di sini lebih simpel kita pahami bahwa terorisme itu adalah sekelompok orang yang tidak senang dengan orang lain sehingga dia melakukan suatu daya upaya untuk melakukan ketidaksenangan atau melakukan pengancaman terhadap sekelompok tertentu. Seperti yang telah ditanyakan oleh kepada host tadi atau pembawa acara tadi itu, bahwa ada kasus di mana orang-orang teroris melakukan bom di suatu masjid, itu dikarenakan ada sekelompok orang tertentu yang tidak suka dengan keislaman tertentu, orang-orang Islam tersebut, sehingga melakukan teror bukan di Indonesia kayaknya ya, di luar negeri. Mungkin itu yang bisa dari saya sampaikan. Saya kembalikan kepada host, kepada moderator. Nah, baik, Masya Allah, jawaban dari Kak Abdurrahman Jibu terkait penjelasan tadi, dan Kak Abdurrahman telah menjelaskan bahwasanya apa sih sebenarnya itu terorisme yang telah perlu kita ketahui bersama untuk sebelum kita membahas jihad dan terorisme. Nah, sekarang kita belum masuk pada materi jihad ya. Nah, sebelum itu mungkin masih ada tambahan dari kakak pemateri, mungkin dari Kak Andi Nazwa atau Kak Nur Fauzia ada Uwango. Bisa angkat tangan siapa yang ingin menjawab? Oke, mungkin dari Kak Andi Najwa ingin menjawab mengapa isu terorisme itu selalu berkaitan dengan agama Islam. Kak, untuk Andi Najwa saya persilahkan. Oke, terima kasih kepada Kak Widya yang telah mempersilahkan. Nah, jadi di sini terkait
Saya izin menambahkan ya dari pendapatnya Kak Abdurrahman. Terkait pertanyaan kenapa terorisme selalu identik dengan Islam. Nah, dari salah satu video yang saya nonton dari videonya Najwa Shihab. Di sini mereka menjelaskan bahwa dalam Quran surah Al-Anfal ayat 60 begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iddu lahum ma istata'tum min quwwati wa min ribatin khaili turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum wa akhirina min dunihim. Nah, dan ada artinya itu, dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah dan musuhmu. Nah, di terjemahan ini ada kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah. Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa menggentarkan di situ adalah berperang, saling membunuh. Namun dari pendapat lain yang mengatakan bahwa menggentarkan itu adalah satu tembok kita untuk menjaga dari serangan dari musuh Islam. Nah, kata menggentarkan dengan kekuatan ini artinya kita harus kuat agar tidak ada yang bisa menindis, tidak ada yang bisa menginjak-injak nama Islam. Jadi kita harus kuat dan agar bisa menggentarkan musuh Allah itu. Bukan berarti kita berperang. Jadi ada beberapa orang yang berpendapat seperti itu, maka terjadilah pendapat bahwa Islam itu adalah terorisme. Gitu. Maksudnya terorisme identik dengan Islam. Seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Jadi jawaban yang sangat Masya Allah dari Kak Abdurrahman Jibu dan Kak Andri Najwa terkait kenapa isu-isu terorisme itu selalu berkaitan dengan agama Islam. Tadi telah dijelaskan bahwasanya ketika orang Islam itu memiliki tembok yang kuat dan ada beberapa yang berpendapat bahwasanya ketika tembok yang kuat itu beridentik dengan peperangan. Seperti itu, sehingga ada muncul pendapat-pendapat orang bahwasanya terorisme itu sangat berkaitan dengan Islam itu sendiri. Nah, mungkin masih ada tambahan dari Kak Nur Fauzia Uang terkait hal ini, kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Bapak yang sangat Insya Allah pada hari ini. Menyambung dengan pernyataan dari Kak Abdurrahman Jibu dan Kak Andi Najwa terkait dengan isu terorisme itu selalu dikaitkan dengan agama Islam. Nah, isu ini selalu juga dibawa oleh berbagai media, stigma dan framing-framing yang dibawa oleh media yang menyatakan bahwasanya terorisme itu dilakukan hanya dilakukan oleh umat-umat Islam, dan stigma-stigma kekerasan tersebut selalu dianggap bahwa terorisme itu selalu dianggap berkaitan dengan agama Islam itu sendiri. Nah, padahal pada faktanya terorisme itu bukan dilakukan hanya oleh orang Islam, tetapi dilakukan oleh mereka yang selain beragama Islam, seperti tanpa diketahui oleh kita. Bahkan padahal sesungguhnya terorisme itu dilakukan juga oleh mereka yang bukan berasal dari agama Islam ini, tanpa diliput oleh media. Biasanya mungkin teman-teman di sini sudah pada dengar dengan kasus dengan adanya orang-orang Rohingya yang ditindas oleh selain agama Islam. Atau bahkan ada juga kasus yang tahun berapa itu saya sudah lupa, bahwasanya ada teror yang dilakukan oleh orang-orang ateis yang berada di luar negeri. Mereka melakukan terorisme, namun karena bukan dari agama Islam yang melaksanakan teror itu, maka tidak digiring, maka dunia itu tidak ribut dengan hal ini. Andai saja jika memang dari Muslim yang melakukan terorisme tersebut, mungkin banyak yang sudah speak up dengan hal tersebut kan. Padahal faktanya itu tadi
sebenarnya banyak yang melakukan hal tersebut, bukan cuman Muslim, tetapi dari agama selain Islam banyak yang melakukan ini. Dan tentunya agama Islam itu kan selalu mengajarkan kedamaian, rahmatan lil alamin, dan tentunya terorisme ini dipandang dalam agama Islam pun tidak dibenarkan seperti itu karena membawa kemudaratan kepada kita semua. Jadi mungkin hanya itu dari saya. Saya kembalikan kepada host. Masya Allah, jawaban dari Kak Jia. Ternyata terorisme itu selalu dikenal dengan orang-orang Islam karena memang media mungkin yang selalu mengabarkan isu-isu tersebut, dan bahkan ada satu kejadian yang disebutkan Kak Zia tadi, bukan yang dilakukan oleh orang umat Islam. Nah, karena hal itu tidak dilakukan oleh umat Islam, maka informasi itu tidak gentar atau tidak ada yang speak up terkait informasi itu. Nah, jika orang Islam yang berbuat kerusakan atau apapun itu langsung gentar bahkan di seluruh dunia dan bahkan di media yang selalu ya. Dan jika orang Islam yang berbuat hal tersebut itu akan gentar bahkan di media sosial sehingga tergempar di seluruh dunia. Ya, baik, Masya Allah. Selanjutnya kita akan membahas tentang masih dengan pembahasan yang sama, itu terkait jihad dan terorisme. Nah, di sini ada yang pernah saya dengar bahwasanya mereka melakukan terorisme itu karena berpegangan pada Quran Surah Al-Hujurat ayat 15 kalau tidak salah, itu tentang jihad, dan mereka berpendapat bahwasanya jihad yang sesungguhnya itu adalah harus melakukan sebuah peperangan, atau yang biasa kita kenal sekarang mungkin ada biasa terjadi bom bunuh diri, dan itu identik sekali dengan Islam. Itu sangat dan ini sangat berkaitan erat dengan orang-orang Islam. Nah, di sini muncul pertanyaan, bagaimana jika ada orang-orang Islam atau orang-orang teroris itu sendiri mengatasnamakan itu adalah suatu terorisme adalah suatu jalan untuk mereka berjihad. Nah, bagaimana? Apakah memang ini dibolehkan dalam Islam, dan apakah memang ada orang-orang Islam yang termasuk pada terorisme itu sendiri? Oke, mungkin kesempatan pertama lagi-lagi saya berikan kepada pemimpin kita yang satu orang laki-laki di sini, Kak Abdurrahman Jibu. Lagi-lagi saya persilakan untuk menjawab pertama. Baik, kayaknya ini pertanyaan yang bagus tentang keterkaitan antara jihad dan terorisme, dan menganggap bahwa terorisme itu adalah perbuatan jihad. Kita memahami bahwa harusnya kita sebagai orang Islam perlu meninjau dulu dari segi bahasa. Terorisme itu sudah kita katakan tadi bahwa itu adalah upaya atau memberikan rasa tidak aman, tidak nyaman, atau tidak tenang kepada suatu objek yang dituju. Sedangkan jihad ini dari bahasa Arab, dari asal kata jahada, hidup, kemudian menjadi jihad. Artinya itu, arti dari jihad itu sebenarnya adalah perjuangan atau berusaha. Dalam ilmu nahwu ada dikatakan dengan harful jahadah. Artinya huruf yang digunakan untuk mengusahakan sesuatu. Berkaitan dengan pertanyaan, apakah terorisme itu bisa kita katakan sebagai jihad? Tentu ini adalah pemikiran yang menyeleweng atau pemikiran yang berseberangan, artinya tidak sesuai dalam Islam. Karena jihad itu maknanya itu adalah berjuang dengan perjuangan pengorbanan segenap hati, dengan tujuan adalah untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan berkahnya. Dan ketika kita kaitkan dengan terorisme, ini adalah sebuah hal yang kontradiktif, artinya berseberangan. Dan terkait dengan orang-orang Islam yang atasnamakan bahwa jihad itu, terorisme itu adalah jihad, itu adalah pemikiran yang tidak sesuai dalam Islam. Karena Islam tidak menganjurkan, tidak membolehkan kekerasan, karena dalam terorisme ada kekerasan, ada pembunuhan,
sampai ada yang menghalalkan darah dari muslim lainnya. Ini adalah pemikiran yang kayaknya sesat dan tidak bisa kita pahami sebagai jihad tersebut. Dan mungkin cuma itu, saya kembalikan dulu kepada host. Mungkin ada teman-teman lain yang mau menambahkan. Baik, baik, jawaban yang sangat Masya Allah lagi-lagi dari Kak Abdurrahman Jibu itu terkait bahwasanya kita dari penjelasan beliau kita bisa memahami bahwasanya tidak ada keterkaitan antara terorisme dengan perbuatan jihad. Nah, lagi-lagi mungkin masih ada tambahan dari teman-teman lain. Itu kan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 15 ada potongannya, kemudian mereka tidak ragu-ragu melakukan perjuangan atau berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mungkin ini adalah salah satu patokan kenapa orang-orang terorisme atau orang yang beragama Muslim sendiri yang mereka kenal, kalau dari saya mungkin dari yang kita ketahui bahwasanya isu-isu yang banyak yang muncul itu kenapa orang-orang terorisme itu selalu berkaitan dengan Islam, karena memang dari Islam itu sendiri mereka berpegangan dari bahwasanya mereka berjuang dengan jiwa mereka dan itu mereka kaitkan dengan peperangan. Nah, mungkin ada tambahan dari teman-teman lain, saya persilakan. Baik, dari Kak Andi Najwa. Baik, terima kasih kepada host Kak Widya yang telah mengizinkan saya untuk menambahkan. Nah, sesuai yang dikatakan oleh Kak Abdurrahman tadi bahwa jihad dan terorisme adalah sesuatu hal yang sangat bertentangan. Nah, dalam pertanyaan tadi dikaitkan dengan Quran surah Al-Hujurat ayat 15 yang pada artinya itu mereka berjuang, berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Nah, seperti kita ketahui, bukan hanya umat Islam, bahkan selain umat Islam pun tahu bahwa negara Islam Palestina itu sedang dijajah. Nah, berjihad dengan jiwa dalam ayat ini sesuai yang saya nonton tadi, bahwa oke, baik. Saya akan menambahkan jawaban dari Kak Abdurrahman. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa jihad dan terorisme itu adalah sesuatu hal yang sangat bertentangan. Dalam Quran surah Al-Hujurat, artinya yaitu sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang yang percaya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang atau berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Oke, kembali ke jihad sendiri. Sesuai yang kita ketahui bahwa jihad itu tidak hanya berjihad dengan jiwa, akan tetapi harta, ilmu, dan lain-lain sebagainya. Mungkin orang-orang terorisme ini berpegangan pada surah ini, yaitu berjuang dengan jiwa. Nah, mereka itu salah mengartikan. Dari beberapa pendapat, ada yang mengatakan bahwa mereka berpegangan pada ayat ini, kemudian masuk ke dalam satu organisasi yang menyeleweng, dan ternyata organisasi itu adalah organisasi yang menuju kepada teroris, yang salah mengartikan tentang ayat ini. Sedangkan dalam negara, ada negara Islam yang bahkan bukan hanya umat Muslim sih yang tahu, kita semua pasti tahu seluruh dunia bahwa negara Palestina itu sedang dijajah. Nah, berjihad dengan jiwa untuk mengorbankan jiwa itu adalah dalam keadaan tertentu, seperti kita sedang dijajah. Kita kan tidak mungkin hanya duduk diam menunggu ajal. Pasti kita harus berperang sehingga kita mengorbankan nyawa. Pun kalau misalnya kita berjihad atau kita mau negosiasi dengan harta, itu harganya tidak akan mampu untuk kita bayar. Jadi, karena negara mereka diserang, maka mereka melawan dengan nyawa. Mereka sudah menyerahkan jiwa mereka fisabilillah untuk mempertahankan negara ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan jihad dengan nyawa, untuk mengorbankan jiwa. Bukan berarti kita berperang dan membunuh-bunuh musuh. Padahal jihad sendiri yaitu melarang atau tidak memperbolehkan membunuh manusia.
Bahkan lawan musuh pun harus dijaga, kecuali dalam hal-hal tertentu yang sudah sangat mepet dan itu harus mengharuskan mereka membunuh musuh tersebut. Seperti itu, saya kembalikan kepada host. Baik, jawaban yang sangat Masya Allah dari Kak Andi Najwa terkait sebenarnya keterkaitan jihad antara jihad dan terorisme dan apa yang menjadi pegangan mereka itu, sehingga ada beberapa umat Islam yang bahkan masuk pada organisasi-organisasi yang menyeleweng, yang bahkan telah dijelaskan oleh Kak Andi Najwa tadi bahwasanya ternyata jihad dengan jiwa itu diperbolehkan ketika keadaan-keadaan tertentu. Misalnya contoh orang Palestina yang sekarang sedang dijajah oleh Israel, tidak mungkin mereka hanya menunggu ajal mereka. Nah, itu diperbolehkan oleh Allah untuk melawan atau bahkan mereka menjaga diri mereka. Nah, bagaimana dengan kita orang Indonesia yang sekarang sedang berada? Kita bisa melakukan jihad, tapi tidak harus datang di Palestina kemudian menyerahkan nyawa kita ke sana. Tidak. Dari yang saya tangkap dari pernyataan Kak Andi Najwa, bahasanya kita bisa berjihad, kita bisa menolong, tapi dengan cara jihad dengan harta. Yang dimaksud di Quran Surah Al-Hujurat ayat 15, itu tentang kita mungkin bisa mengirimkan apa yang mereka butuhkan, misalnya mereka membutuhkan rumah sakit karena banyak rumah sakit yang yang hancur di Palestina, ataupun mereka membutuhkan senjata, mereka membutuhkan makanan dan lain-lain. Nah, itu mungkin salah satu jihad kita yang ada di Indonesia, dan kita tidak harus datang kemudian menyerahkan nyawa kita di sana. Yang bisa saya tangkap dari Kak Andi Najwa tadi. Baik teman-teman, saya sudah mendapatkan jawaban yang sangat Masya Allah dari ketiga pemateri kita kali ini, dan kita akan masuk pada pertanyaan yang mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir, yaitu berkaitan tentang adakah ulama atau ulama tafsir yang diakui keilmuannya dalam menafsirkan Al-Quran bahwa jihad yang sesungguhnya adalah jihad yang mengarah kepada peperangan, sehingga mereka memerangi non-muslim, dan itu menjadi salah satu rujukan bagi orang-orang yang memiliki paham radikal. Nah, sedangkan yang pernah saya dengar itu bahwasanya saya pernah mendapatkan ada salah satu mantan terorisme. Beliau sendiri mengatakan bahwasanya terorisme sendiri itu kenapa identik dengan Islam, karena mereka lagi-lagi berpegang pada Quran Surah Al-Hujurat. Itu kalau tidak salah itu orangnya itu Ali Imron, yang beliau adalah salah satu orang yang melakukan bom bunuh diri di Bali kemarin di tahun 2022 kalau tidak salah, dan beliau mengakui bahwasanya apa yang beliau perbuat itu adalah satu perbuatan yang salah. Dan kemudian ada satu lagi mantan teroris yang pernah saya lihat videonya, bahwasanya beliau mengatakan mereka memang berpegang teguh pada ayat itu. Dan ini yang menjadi pertanyaan, apakah ada salah satu ulama yang menjadi pegangan mereka bahwasanya itu ada yang membenarkan, atau hanya memang muncul pada pemikiran mereka sendiri, dan bahkan ulama yang jadi mereka pegang menjadi patokan mereka itu bukan ulama yang diakui keilmuannya, seperti itu. Mungkin itu bisa dijelaskan oleh teman-teman yang ingin menjelaskan pertama. Lagi-lagi saya berikan kesempatan kepada yang ingin menjawab pertanyaan. Pertama siapa? Oke, Kak Abdurrahman Jibu. Atau oke, mohon maaf, Kak Ziada Uwango, saya berikan kesempatan pertama. Apakah ini sudah pernah dibahas? Adakah sudah dibahas di dalam kelas terkait mata kuliah isu kontemporer? Oke, saya berikan kesempatan kepada Kak Jia. Ya, baik. Terima kasih kepada Kak Widya yang telah memberikan saya kesempatan mengenai dalil atau adakah ulama yang menjadi rujukan untuk mereka melakukan suatu perbuatan terorisme yang mengatasnamakan jihad ini. Nah, sejauh yang saya pelajari bersama teman-teman ini, mungkin ulama yang menjadi rujukan mereka dalam melakukan suatu perbuatan ini tidak ada. Hanya saja itu kembali lagi kepada pemahaman mereka terhadap kata jihad ini sendiri, di mana tadi yang sebagaimana teman-teman sudah jelaskan ya, bahwasanya jihad itu mereka masih mensalahartikan makna dari jihad dan terorisme ini, di mana kata jihad yang mereka maksudkan di sini adalah lebih kepada perang, ya, lebih kepada perang. Padahal kan
tadi sebagaimana saudari Najwa katakan bahwasanya perang itu dilakukan ketika dalam adanya serangan yang masuk kepada kita, maka kita diwajibkan untuk berperang. Tetapi yang mereka lakukan ini adalah tidak bertolak belakang dengan definisi dari jihad itu sendiri kan. Jadi sejauh ini tidak ada rujukan yang tidak ada ulama yang menjadi rujukan mereka untuk berbuat demikian. Hanya saja pemahaman mereka terkait dengan jihad itu sendiri yang menjadikan mereka melakukan perbuatan terorisme itu. Begitu, Kak Widya. Saya kembalikan. Baik, jawaban yang Masya Allah dari Kanur Fauzia Dakwango terkait apakah ada ulama tafsir yang menjadi rujukan orang-orang radikal yang mengambil pemahaman bahwasanya peperangan yang sesungguhnya itu adalah memerangi orang-orang non-muslim. Nah, mungkin masih ada tambahan jawaban dari Kak Andi Najwa, saya persilahkan. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Kakak host, yaitu Kak Widya, yang telah mempersilahkan saya. Nah, saya akan menambahkan pendapat dari kajian. Pendapat saya sama, yaitu tidak sejauh ini belum ada ulama yang keilmuannya diakui yang mendukung bahwa jihad dengan nyawa itu harus berperang. Oke, nah pendapat saya masih sama seperti pendapatnya Kak Jia Dakwango. Nah, jadi untuk mereka yang memiliki paham radikal itu berasal dari pikiran mereka, dari ego mereka yang berpendapat salah mengartikan bahwa ayat tersebut merujuk untuk berperang. Atau bahkan bisa jadi orang yang memiliki paham radikal itu adalah orang yang ilmunya di bawah atau sudah kena hasut. Seperti yang saya jelaskan pada awal tadi, mereka masuk ke dalam organisasi-organisasi yang mungkin pemahamannya bertentangan tentang ayat tersebut, yang mengartikan bahwa ayat tersebut adalah jihad dengan perang, padahal perang yang dimaksud itu, yang diizinkan, yang diwajibkan adalah ketika kita diserang, begitu. Sejauh ini juga kan tidak ada umat Islam yang memulai peperangan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada Kak Hots, Kak Widya. Baik, jawaban yang sangat Masya Allah dari ketiga pemateri kita pada siang hari ini terkait apakah ada ulama yang dijadikan rujukan oleh orang-orang terorisme. Nah, itu yang bisa kita tangkap, yang saya bisa tangkap bahwasanya itu memang berasal dari pemahaman mereka sendiri, dan sejauh ini belum kita temukan bahwasanya ada salah satu ulama yang membenarkan dan ulama itu dibenarkan keilmuannya. Sejauh ini yang kita dapatkan. Nah, sangat alhamdulillah. Dan ini Aku tidak sadar tadi. bahkan untuk mantan-mantan terorisme sendiri mengakui bahwasanya itu adalah pemahaman yang salah. Mereka mengakui, bahkan dari Ali Imran itu sendiri saya dengar bahwasanya beliau sangat menyesali perbuatan yang beliau lakukan, dan bahkan ketika melakukan hal tersebut mereka di saat bom itu mulai meledak, beliau mengakui bahwasanya tidak ada rasa senang dalam hati atau tidak ada rasa ketenangan setelah membuat bom itu, dan itu kan ditunjukkan untuk orang-orang yang non-muslim di Bali. Tapi kodrat yang ternyata untuk si Ali Imran ini sendiri yang menjadi orang yang menjadi salah satu pelaku bom bunuh diri ini di Bali, mengakui bahwasanya itu adalah tidak menimbulkan rasa kesenangan sedikit pun dalam hatinya. Baik, selanjutnya kita akan telah selesai membahas tiga pertanyaan, empat pertanyaan terkait jihad dan terorisme, dan mungkin jika membahas ini waktu 1-2 jam itu tidak akan habis karena mungkin kita dibatasi oleh waktu. Kita akan mendengarkan bersama-sama closing statement dari pemimpin kita yang Kak Abdurrahman Jibu. Kami persilahkan. Baik, terima kasih karena saya yang ditunjuk untuk memberikan closing statement. Perlu kita pahami bahwa kita sebagai orang Islam harus perlu belajar lagi
Walaupun banyak sekali ilmu-ilmu yang tidak kita bisa gapai, tapi walaupun sedikit demi sedikit yang kita gapai akan memudahkan kita untuk bisa mengakses semua informasi, mulai dari yang terkecil maupun terbesar. Apalagi yang berkaitan dengan terorisme tersebut, kita bisa tahu dari terorisme sendiri, kita bisa tahu dari akar katanya, sehingga bisa melebar ke berbagai aspek-aspek keilmuan. Begitu juga dengan jihad. Kita sebagai orang Islam harus bisa membedakan apa itu terorisme, apa itu jihad. Dikarenakan dalam segi bahasa saja itu berbeda, apalagi dalam segi makna, perbuatan maupun aktivitas yang dilakukan. Makanya kita dalam sisi keislaman harus mengutamakan apa itu Islam, apa itu Tuhan dari Islam, apa itu segala aspek yang berkaitan dengan Islam, agar kita tidak salah dalam menilai Islam itu bagaimana, sehingga dengan sampai kita menyamakan terorisme dengan keislaman itu sama. Padahal banyak sekali aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan untuk berjihad, yang ingin kita lakukan bukan hanya dengan tindakan terorisme tersebut. Jihad yang kita maksud di sini adalah jihad dalam diri kita sendiri, jihad untuk memperoleh kemudahan, memperoleh keringanan, memperoleh ridho, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang penting kita perlu perhatikan sekali bahwa kita sebagai orang Islam harus belajar agar mengetahui Islam itu seperti apa, agar kita mengetahui bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, adalah rahmat bagi semesta alam. Islam itu adalah agama yang mempermudah, bukan mempersulit kita kehidupan kita sekalian. Mungkin dari itu saya kembalikan kepada host. Baik, Masya Allah, closing statement yang sangat Masya Allah dari Kak Abdurrahman Jibu, bahwasanya lagi-lagi kita sebagai umat Islam jangan sampai tidak berilmu. Ilmu itu sangat penting ketika kita akan melakukan sebuah amalan, apalagi terkait terorisme itu sendiri. Banyak yang salah paham terkait ayat-ayat yang dikeluarkan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu berasal dari karena kita tidak berilmu. Nah, saya teringat di salah satu pesan salah satu dosen itu yang kemarin, bahwasanya amalkan apa yang kamu teliti, yang sudah kamu dalami, sebagaimana yang kamu pahami dari apa yang kamu baca, dan semua bermula dari banyak membaca. Bacalah, pahamilah, dalamilah, telitilah, dan amalkanlah. Dan jangan sampai kita salah mengamalkan karena kita tidak berilmu, seperti yang kita bahas tadi, bahwasanya banyak orang-orang terorisme itu mengambil satu dalil itu karena terjadi kesalahpahaman, dan itu karena tidak ada ilmu dari orang tersebut. Oke, jadi kita harus merasa bersyukur bahwasanya kita masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita menjadi para penerus dan bisa melahirkan generasi-generasi yang paham agama. Semoga kita bisa menjadi ayah maupun ibu yang nantinya berilmu sehingga bisa melahirkan generasi-generasi yang paham terhadap agama, yang tidak salah kaprah terkait agama itu apa, apalagi mungkin di generasi kita selanjutnya, generasi keturunan kita selanjutnya itu zaman semakin mungkin menakutkan, yang sekarang saja yang banyak bermunculan media sosial, teknologi yang sangat Masya Allah, apalagi nantinya di kehidupan keturunan kita nanti. Dan insya Allah kita sudah disediakan oleh ilmu oleh Allah untuk menghadapi zaman yang akan datang. Untuk itu, mungkin sekian pembahasan kita terkait jihad dan terorisme. Saya Widiawati Rudin selaku host pada kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh teman-teman atas apresiasinya, atas keaktifannya dalam menjawab. Saya memohonkan maaf yang sebesar-besarnya apabila terjadi kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita bisa dokumentasi terlebih dahulu. Dada mungkin, atau kita bisa ambil gambar Kak Abdurrahman Jibu mungkin
bisa screenshot. Nanti semua foto di video aja Oh, kan bisa. astagfirullahaladzim. Oke, dadah. Dadah guys. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini